سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله. Di atas mimbar yang mulia ini, marilah kita sama-sama selalu saling menasihati untuk bisa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Penggalan ayat ini yang memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam ayat ini, orang yang memiliki ilmu pengetahuan adalah sebuah kewajiban buat mereka. Tetapi yang Allah akan angkat derajatnya mereka yang memiliki keimanan kepada Allah. Banyak orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, punya gelar profesor, doktor, tetapi karena tidak beriman kepada Allah, maka sia-sia ilmu itu. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tertancap dalam hati kita iman kepada Allah. Ketika kita beriman kepada Allah, maka yang akan kita lakukan adalah wa'amilus salihat, beramal salih. Sudah beriman, maka beramal salih. Bentuk amalan-amalan salih itu banyak. Salah satunya adalah kewajiban kita menuntut ilmu. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tepat besok di tanggal 25 November sering diperingati Hari Guru Nasional. Kita teringat kepada jasa-jasa para guru. Tidak bisa kita seperti saat sekarang ini. Tidak bisa seseorang yang memiliki kehebatan, kesuksesan, kekayaan yang melimpah tanpa ada jasa seorang guru sedikit pun. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang ingin menjadi guru, tentunya tahapannya adalah mereka harus menuntut ilmu terlebih dahulu. Tidak ada guru yang tidak melewati fase menjadi murid. Pasti mereka menjadi murid terlebih dahulu, baru menjadi jenjang menjadi guru. Inilah profesi yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Semua kita adalah guru. Semua kita adalah guru.
Bukan hanya guru yang dikatakan guru itu profesi yang ada di sekolah atau profesi yang ada di kampus yang mengajar ilmu pengetahuan, menyebarkan ilmu pengetahuan. Tapi dalam artian luas, guru itu seorang yang mengajarkan ilmu tentang kebaikan, ilmu tentang bagaimana dirinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jadilah kalian orang yang berilmu, atau jadilah kalian orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau jadilah kalian orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau jadilah kalian orang yang senang, cinta kepada ilmu. Pesan Nabi SAW dalam hadis ini, wala takun, janganlah kalian menjadi orang-orang khamisan, jadi golongan yang kelima. Di luar golongan tadi, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang menuntut ilmu, atau menjadi orang yang senang dengarin ilmu, atau menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Kalau menjadi orang yang tidak ada disebutkan oleh Nabi SAW, yang termasuk golongan keempat tadi, dia tidak menjadi orang alim, dia juga tidak menjadi orang yang menuntut ilmu, juga dia tidak menjadi orang yang senang mendengarkan ilmu, atau juga dia tidak senang, atau dia tidak menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Maka Nabi SAW memperingatkan kepada orang tersebut, kepada umat Nabi SAW tersebut, dengan mengatakan fatahlika, celaka orang ini. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW membanggakan kita nanti pada hari kiamat. Ketika kita berjumpa dengan Nabi SAW, ada 4 golongan yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Yang pertama kali adalah orang yang alim, orang yang memiliki ilmu. Jangan lupa, ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan, dia punya kewajiban untuk mendakwahkan ilmu tersebut kepada orang lain. Andaikan semua guru yang ada di negeri ini sadar tentang kewajiban dia, bukan hanya mentransfer ilmuwan yang dia punya, ilmunya yang dia punya, yang dia miliki, tetapi dia sadar kewajiban dia dakwah ilallah, dakwah mengajak kepada Allah. Apapun yang diajarkan, guru matematika kalau dia sadar dengan dakwah, pasti yang diajarkan adalah kebaikan kepada murid-muridnya. Inilah guru yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya dia sekedar mengajarkan ilmu-ilmu umum, tetapi dia juga mengajarkan kebaikan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia mengajar ilmu agama, tentu saja dakwah yang harus dia kerjakan, dia emban. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, golongan yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW adalah muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, yang rajin menuntut ilmu. Bahkan di dalam riwayat hadis, orang yang rajin menuntut ilmu, mereka akan didoakan oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk ikan yang ada di laut, termasuk makhluk yang ada di laut. Betapa dimuliakannya orang-orang yang menuntut ilmu agama. Yang ketiga, golongan orang-orang yang mustami'an,
yang senang dengerin ilmu, yang senang dengerin kajian-kajian. Sekarang banyak mudah mendapatkan ilmu agama, kajian di mana-mana. Tidak sulit bagi kita untuk mendengarkan kajian ilmu agama. Tentu saja harus memiliki guru. Ada seseorang yang tidak sempat menuntut ilmu karena waktunya. Di mana saja dia bisa mendengarkan kajian-kajian keilmuan, baik itu secara offline maupun secara online. Dan yang keempat terakhir yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW adalah mereka yang cinta kepada ilmu. Tidak sempat menuntut ilmu, tidak sempat hadir mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan ceramah agama, tetapi dia memiliki harta, dia memiliki tempat untuk dijadikan majelis ilmu, menolong orang-orang yang rajin menuntut ilmu, memberikan fasilitas orang yang akan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Inilah golongan yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahapan untuk menjadi seorang guru tidak serta-merta dia menjadi seorang guru tanpa melalui proses belajar. Maka kewajiban kita menjadi seorang murid terlebih dahulu, baru kita menjadi seorang guru yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu tersebut dan siap mengajarkan kepada orang lain, maka Allah akan mudahkan baginya langkahnya untuk menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan para guru-guru kita di hari guru nasional. Mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya mereka mendapatkan berkah dan juga berkah di dunia dan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'al khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahabati Rasulillah ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوا من فضل يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة